Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya dengan anggota. Yang pertama adalah Alfira Zain, yaitu diri saya sendiri dengan NIM A510200331, dan yang kedua Saron Aulia Himatus Saada dengan NIM A510200332, dan yang ketiga Anissa Solihah Irfani dengan NIM A510209167, dan yang keempat Ranti Marianti dengan NIM A510209333. Teori konsep dan tujuan deteksi dini yang dibagi menjadi tiga, yaitu konsep, teori, dan tujuan. Konsep terdiri dari A. Penilaian pertumbuhan fisik, B. Instrumen penilaian perkembangan anak, dan yang kedua teori. Dibagi menjadi tiga. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak, B. Faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, C. Tahap tumbuh kembang anak, dan yang terakhir adalah tujuan. Pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan anak itu? Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel yang kita miliki. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat, kilogram, satuan panjang sentimeter, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik atau yang disebut retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Yang kedua adalah perkembangan atau development. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensi sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Nah, yang terakhir adalah faktor tumbuh kembang anak. Kira-kira apa sih faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak? Apa ya? Oke, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri si anak. Faktor internal ini biasanya terjadi kelainan genetik. Jadi kelainan keturunan dari orang tua dari ibu atau ayah, dan kelainan kromosom. Adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak yang menderita sindroma Down. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri si anak, seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti gizi, stimulasi, psikologis, dan sosial ekonomi. Lalu bagaimanakah penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dilakukan? Penilaian pertumbuhan dan perkembangan meliputi dua hal pokok, yaitu penilaian pertumbuhan fisik dan penilaian perkembangan. Masing-masing penilaian tersebut mempunyai parameter dan alat ukur tersendiri. Dalam menilai pertumbuhan fisik anak, penilaian menggunakan alat baku yang harus dilakukan dengan teliti dan rinci dalam kurun waktu tertentu untuk menilai kecepatan pertumbuhan. Macam-macam penilaian fisik, yang pertama dengan mengukur berat badan, yang kedua dengan mengukur tinggi badan pada usia 2 tahun dengan berbaring, di atas usia 2 tahun dengan berdiri. Tingkat kepala anak, biasanya ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak, maka perkembangan otak anak juga terhambat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian perkembangan anak. Untuk menilai perkembangan anak, terdapat beberapa instrumen yang biasa digunakan. Namun, yang digunakan biasanya secara internasional yaitu DTST atau Deferred Development Screening Test. Nah, DTST sendiri itu merupakan alat untuk menilai apakah ada penyimpangan terhadap perkembangan terhadap anak mulai dari umur 0 sampai kurang dari 6 tahun. Formulir dari DTST sendiri terdapat 4 sektor. Sektor yang pertama yaitu sektor personal sosial. Sektor yang kedua merupakan sektor motorik halus dan adaptif. Sektor yang ketiga yaitu sektor bahasa, dan yang sektor yang terakhir merupakan sektor motorik kasar. Nah, terkait pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan adanya deteksi sejak dini. Tujuan dari deteksi sejak dini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait perkembangan pada anak. Yang kedua,
sebagai bentuk preventif sejak awal terhadap indikasi-indikasi akan terjadinya gangguan. Yang terakhir yaitu sebagai usaha monitoring untuk mengetahui apakah ada masalah psikologis pada anak. Karena apabila ada masalah psikologis dan deteksi dini ini dilakukan, maka akan segera mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.